Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maya Melina, NIM 2321014. Di sini saya akan memaparkan mengenai bisnis plan yang telah saya buat mengenai suatu produk makanan dengan nama Indodas atau Indomie level pedas. Yuk simak videonya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai ringkasan eksekutif. Nah, di mana ringkasan eksekutif ini adalah ringkasan dari produk yang saya buat, yaitu Indomie level pedas. Di mana Indodas merupakan singkatan dari Indomie level pedas. Kuliner ini adalah kuliner yang diproduksi di rumah. Nah, atau sering disebut dengan homemade. Nah, di sini Indomie yang dibuat merupakan Indomie dengan tambahan bumbu dan kreasi di dalamnya. Tidak seperti halnya Indomie yang dimasak biasanya saja, hanya direbus lalu dimakan. Nah, Indodas ini dibuat dengan tambahan cabai giling yang berbumbu yang levelnya dimulai dari 0 sampai 3. Nah, untuk level 0 yaitu level baby dengan tanpa cabai. Untuk Indodas sendiri itu toppingnya itu berupa sayuran serta kornet ataupun telur, mata sapi serta bakso ataupun sosis. Nah, Indodas ini cocok dikonsumsi di berbagai kalangan, mahasiswa, masyarakat umum, dan lainnya. Kemudian Indodas ini juga cocok dikonsumsi di berbagai cuaca seperti cuaca kemarau, hujan, ataupun cuaca yang lagi dingin. Itu sangat cocok untuk memakan Indomie pedas. Nah, untuk promosi yang saya plankan di bisnis plan saya, yaitu promosinya itu melalui media sosial seperti membuat pamflet yang kemudian di-upload di WhatsApp ataupun IG, Facebook, hingga Twitter. Nah, Indodas ini dapat dijadikan sebagai makanan selingan ataupun makanan berat. Baik, selanjutnya mengenai latar belakang dari bisnis plan yang saya buat mengenai makanan dari produk makanan berupa Indomie level pedas atau yang disebut dengan Indodas. Nah, latar belakang yang memunculkan ide saya dalam membuat Indomie level pedas ini adalah karena saya sebagai pecinta pedas juga, dan juga di kalangan milenial sekarang itu bahwa makanan pedas itu sangat familiar dan sangat populer. Nah, makanan pedas bagi setiap orang mempunyai arti tertentu. Ada seseorang yang apabila makan makanan pedas itu beban yang ada di pikirannya itu akan hilang. Nah, hal ini lainnya yakni dengan keadaan ekonomi di Indonesia sekarang ini banyak pengangguran yang memerlukan pekerjaan dikarenakan jumlah lapangan kerja yang semakin sedikit dan juga dengan jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan itu sangat banyak. Maka dari itu diperlukan seorang wirausahawan yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan berinovasi sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada. Nah, peluang usaha di era sekarang ini sangat terbuka lebar dengan modal yang minim namun dapat menghasilkan laba yang sangat cukup dan menghasilkan laba yang tinggi juga. Nah, melihat peluang usaha yang menjanjikan ini, saya berencana membuat rencana usaha Indodas atau Indomie level pedas yang saya beri modifikasi dan kreasi supaya lebih menarik konsumen. Nah, adapun level yang digunakan yaitu yang setelah saya jelaskan tadi, yaitu level 0 sampai dengan level 3. Di mana nantinya mie Indomie itu akan diberikan bumbu serta cabai yang alami sehingga disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing konsumen. Kemudian mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu dalam bisnis plan saya yaitu yang pertama, apakah makanan Indodas atau Indomie level pedas itu dapat menjadi peluang usaha yang baik.
Yang kedua yaitu apakah makanan Indodash atau Indomie level pedas ini akan banyak diminati oleh kalangan masyarakat kelas bawah ataupun menengah. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memasarkan produk Indodash ini? Dan yang terakhir itu di mana sasaran untuk memasarkan produk Indodash ini. Nah, kemudian ada tujuan dari bisnis plan yang saya buat, yaitu yang pertama untuk mengetahui peluang usaha di bidang makanan. Yang kedua adalah untuk mengetahui minat masyarakat tentang makanan Indodash atau Indomie level pedas yang bercita rasa pedas dan dapat diminati oleh kalangan masyarakat bawah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana caranya memasarkan produk makanan Indodash ini sesuai dengan sasaran yang tepat. Nah, yang keempat yaitu untuk mengetahui sasaran pasar produk makanan Indodash ini. Nah, nanti kemudian saya akan menjelaskan ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya mengenai visi misi dari bisnis plan saya. Yang pertama adalah visi, yaitu menciptakan makanan yang bercita rasa pedas alami yang diminati oleh masyarakat dengan kreativitas dan inovasi di dalamnya tanpa mengurangi rasa otentik dari Indomie tersebut. Kemudian misinya yang pertama adalah melakukan inovasi-inovasi yang menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Dan yang keempat adalah memberikan kesan yang baik kepada konsumen terhadap produk. Selanjutnya yaitu mengenai bab yang kedua mengenai gambaran umum rencana usaha. Nah, di dalam proposal saya atau perencanaan bisnis saya itu nanti ada informasi usaha, data usaha. Nah, yang pertama ada data usaha dan juga data pemilik. Sedangkan data usaha itu berisi nama pemilik yaitu saya sendiri, Dwi Maya Melina, dengan bidang dan juga nama bidang produk. Nah, bidang produk yang saya buat yaitu makanan. Kemudian jenis usaha. Nah, jenis usaha kayak saya itu berupa mie, kemudian alamat usaha serta nomor HP. Nanti yang akan tertera di gambaran umum yang terdapat di dokumen proposal ataupun bisnis plan saya. Nah, yang selanjutnya yaitu data pemilik. Nah, data pemilik itu berarti kan ada nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Sedangkan nama yaitu saya sendiri, Dwi Maya Melina, dan jenis kelaminnya perempuan, serta alamat dan nomor HP sudah tertera dalam dokumen plan bisnis saya. Selanjutnya yaitu dalam bab 2 itu ada konsep usaha. Nah, konsep usaha ini saya mendeskripsikan yaitu usaha Indodash atau Indomie level pedas adalah usaha kuliner yang bergerak di bidang ataupun di jenis kuliner mie. Nah, Indomie yang disajikan dalam Indodash ini ditambahkan dan dikreasikan dengan cabai berbumbu yang memberikan sensasi pedas bagi para penikmatnya. Nah, cabai yang digunakan merupakan cabai murni tanpa adanya tambahan dari cabai bubuk. Nah, dalam memberikan level Indomie itu ada level terdiri dari level 0 sampai dengan 3. Oh iya, dalam cabai yang digiling juga berupa hanya cabai merah dan juga rawit setan. Oke, selanjutnya setelah membahas mengenai konsep usaha, dan di bab 2 ini juga ada analisis SWOT. Nah, yang pertama adalah kekuatan atau strength. Nah, dalam dokumen bisnis plan saya itu sudah ada beberapa yang saya cantumkan kekuatan dari produk mie Indodash ini. Nah, yang saya cantumkan di PPT hanya beberapa saja, yaitu kekuatan atau strength-nya itu adalah Indomie ataupun Indomie level pedas itu mempunyai cita rasa pedas alami dan memiliki berbagai macam topping seperti telur mata sapi, kornet, dan bakso. Nah,
Kemudian ada kelemahan atau weakness, itu ada jangka penyimpanan relatif singkat dan tidak tahan lama juga, karena saya memberikan produk berupa mie yang sudah dimasak ya, jadi tidak bisa tahan lama. Kemudian peluang atau opportunities itu ada maraknya pecinta pedas sekarang, serta YouTuber yang mereview makanan pedas, sehingga peluang ini sangat menjamin, sangat berpeluang juga. Yang kemudian ada ancaman atau threat, itu banyak usaha makanan dengan ide-ide baru yang menambah saingan dalam usaha saya, seperti ada produk-produk baru yang berinovasi dan lainnya. Baik, selanjutnya itu ada pada bab ketiga, itu mengenai aspek modal atau keuangan. Nah, di sini modal awal saya itu ada sebesar 1.951.000 dengan sumber dana dari investasi alat, itu berupa ada komponennya, itu ada kompor, baskom, panci, pisau, telenan itu, dan juga ada jumlah yang dibutuhkan, satuannya juga, terus harga per unitnya berapa, itu sudah saya buat dalam bentuk tabel. Kemudian ada juga biaya tidak tetap atau biaya produk. Di sini ada biaya produk seperti mie, terus sayuran, bawang merah, bawang putih, cabai, itu juga sudah dibuat seperti tabel. Kemudian dan ada biaya tetap per bulan serta perhitungan laba dan juga sudah dihitung. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang keempat, yaitu mengenai aspek produksi. Selanjutnya itu mengenai pada bab keempat mengenai aspek produksi, itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu poin deskripsi produk. Nah, dalam deskripsi produk yang saya buat itu ada Indodas atau Indomie level pedas, adalah mie Indomie dengan cita rasa pedas alami cabai. Nah, untuk poin yang kedua yaitu mengenai jenis produk. Nah, jenis produk ini adalah mengenai mie goreng atau kuah yang diberi cabai sesuai level dengan topping yang beragam. Kemudian yang poin C itu ada kualitas produk, itu menggunakan bahan alami, yaitu dari cabainya juga alami. Kemudian ada poin D-nya itu komposisi produk, itu seperti ada mie, bawang putih, bawang merah, cabai, dan lain-lain yang sudah saya terangkan atau yang sudah saya tuliskan di dokumen bisnis plan saya. Kemudian proses yang ke E itu ada proses pembuatan produk, itu ada dari mulai merebus mie hingga meracik Indomie level pedasnya, itu sudah tertulis dalam bisnis plan saya juga. Nah, yang terakhir itu ada pengemasan produk. Untuk pengemasan produk ini, saya jika konsumen makan di tempat itu disajikan dengan piring, sedangkan jika konsumen ingin dibawa pulang itu menggunakan tempat restbowl serta diberikan alat makannya juga. Selanjutnya untuk ke aspek selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Kita ganti slide terlebih dahulu. Oke, selanjutnya pada bab yang terakhir itu bab yang kelima itu ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini ada beberapa poin yang menjadi pokok dalam aspek bab kelima ini. Yang pertama ada A, itu ada aspek pasar. Di sini ada beberapa poin-poin juga. Yang pertama itu ada gambaran umum pasar dan sasaran. Nah, untuk gambaran umum pasar atau dan sasaran itu tempat berjualan produk yang saya buat nantinya akan di tempat ataupun di toko saya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada jenis produk yang dipasarkan. Nah, produk yang saya pasarkan itu adalah mie Indomie level pedas dengan tingkat kepedasan dari 0 sampai dengan 3. Kemudian poin yang ketiga ini ada target pasar, itu target dalam pasar yang saya buat dalam bisnis plan ini yaitu semua atau berbagai kalangan masyarakat, baik
anak-anak yang masih sekolah, masyarakat umum, orang dewasa, ataupun mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian ada pesaing. Kalau pesaing itu walaupun banyak pesaing dari produk baru, tapi kita tetap optimis dalam menjalankan bisnis plan dan juga produksi makanan ini. Yang kelima itu ada sasaran pembeli. Nah, sasaran pembeli juga itu seperti target pasar, yaitu masyarakat pecinta mie dan pecinta pedas juga. Kemudian yang keenam itu ada diferensiasi, di mana berupa produk mie dengan cita rasa pedas dan berbagai topping di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada yang ketujuh itu ada STP atau segmentation, targeting, dan position. Itu sudah saya tuliskan dalam produk ataupun bisnis plan yang saya buat. Kemudian ada aspek B. Itu ada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran itu ada beberapa poin juga. Nah, yang pertama itu promosi. Nah, promosi yang saya buat itu berupa membuat pamflet yang kemudian di-share di sosial media seperti WhatsApp, IG, Facebook, ataupun sosial media lainnya. Kemudian memberikan diskon seperti membeli 2 gratis 1 pada setiap ataupun hari-hari tertentu. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar yang saya inginkan di sini dalam bisnis plan saya yaitu membuka cabang di berbagai daerah. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk yang saya inginkan itu ada menambah macam-macam topping yang diberikan dalam menu Indomie level pedas ini. Kemudian yang keempat itu ada langkah-langkah promosi. Itu seperti memberikan potongan harga ataupun diskon pada hari-hari tertentu juga. Kemudian ada analisis 4P yang ada di slide berikutnya. Saya akan jelaskan setelah ini. Baik, selanjutnya mengenai aspek pasar dan pemasaran dalam lanjutan tadi, poin B itu aspek pemasaran. Itu yang poin kelima itu ada analisis 4P, di mana itu dalamnya itu ada produk, harga jual, promosi, dan juga sistem pemasaran dan distribusi. Nah, untuk produk itu yang saya buat itu adalah makanan mie Indomie level pedas atau disingkat Indodes. Kemudian harga jual itu harganya itu 12.000. Untuk promosinya itu bisa berupa diskon. Kemudian sistem pemasaran itu tokonya itu milik sendiri, kemudian letaknya itu strategis. Kemudian distribusi ataupun yang keenam itu ada distribusi, itu ada distribusi produk Indodes sendiri, yaitu bertempat di toko yang letaknya sangat strategis dan mudah untuk ditemukan. Lebih tepatnya itu dekat dengan jalan raya dan juga dekat dengan universitas, sekolah maupun kantor dan masyarakat umum yang ramai dengan lalu lalang masyarakat untuk beraktivitas. Oke, selanjutnya dalam aspek yang kelima ini juga ada resiko dan juga hambatan dalam bisnis plan saya dalam membuat produk Indomie atau Indomie level pedas ini. Yang pertama itu selain memiliki peluang juga, Indodes ini juga pastinya memiliki resiko yang dimana perlu mencari solusinya. Nah, dimana beberapa resiko yang dapat dialami oleh Indodes atau makanan produk saya itu, yang pertama adalah pesaing. Nah, pesaing ini dengan bertambahnya zaman serta inovasi dan menciptakan produk-produk baru, itu yang mengutamakan cita rasa pedas itu saja melirik produk Indomie pedas dan juga dapat menjebaknya. Nah, itu yang kedua adalah daya tahan produk. Produk yang dijual yaitu Indodes adalah produk siap makan yang masa simpanannya juga singkat, jadi tidak bisa beli sekarang dimakan besok atau sebagainya. Kemudian ada tindakan alternatif pada slide berikutnya yang saya akan jelaskan setelah ini.
Nah, yang terakhir itu ada dalam aspek yang kelima ini ada tindakan alternatif. Nah, dari pesaing juga dan daya tahan produk yang saya jelaskan tadi mengenai ancaman ataupun resikonya. Nah, untuk persaingan itu ada Indodash dapat menambah menu yang masih tetap mengutamakan cita rasa pedas alami cabai seperti ada nantinya ada ceker pedas, cimol pedas ataupun aci pedas, ataupun bisa menambah menu kekinian seperti minuman yang masih diminati oleh konsumen. Nah, untuk yang kedua atau yang ke B itu daya tahan produk. Nah, untuk meminimalisir produk yang daya simpannya singkat, yakni dapat diperkirakan seberapa banyak produk Indodash yang dapat dijual dalam sehari sehingga tidak membuang-buang bahan utama ataupun topping-topping lainnya. Jadi saya harus memperkirakan berapa produk Indodash yang terjual pada setiap harinya. Nah, nanti pada selanjutnya itu pada kesimpulannya itu terdapat pada dokumen bisnis plan saya, dan juga sekian dari saya dalam mempresentasikan hasil plan bisnis saya atau bisnis plan saya mengenai produk Indodash atau Indomie level pedas. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.